Online Student Project Fair. Selamat malam Bapak Ibu, Papa Mama, dan anak-anak semua. Selamat datang kembali di Online Student Project Fair, di mana malam ini giliran siswa-siswi SMA Metodis 2 akan melanjutkan keseruan dalam presentasi ilmu pengetahuan dan proyek yang telah mereka pelajari. Selama pembelajaran masa pandemi, kami terus berupaya untuk dapat bekerja sama dengan siswa-siswi yang berada di rumah agar pembelajaran sehari-hari tetap menarik, seru, dan memiliki tantangan-tantangan yang kreatif. Nah, malam ini perwakilan dari siswa-siswi SMA Metodis 2 akan mengajak Bapak Ibu, anak-anak semua untuk mengelilingi Indonesia, mulai dari jejak sejarahnya, konflik sosial yang pernah terjadi, sampai dengan cerita daerah dari wilayah tertentu. Maka dari itu, pastikan kita semua untuk tidak beranjak dari layar digital kita, karena yang kreatif akan ditampilkan dengan cara yang menarik. Mari kita saksikan Online Student Project Fair SMA Metodis 2 Palembang. Online Student Project Fair SMA Metodis 2. Halo semua, saya Ivoni, biasa dipanggil Ibu Ivon. Saya merupakan guru mata pelajaran Kewirausahaan Ekonomi Akuntansi di SMA Metodis 2 Palembang. Halo, nama saya Yoharlun Wijaya. Halo, nama saya Cynthia Anggreta Wijaya. Kami berdua merupakan siswi di SMA Metodis 2 Palembang. Pada Online Student Project Fair tahap kedua ini, kami akan mewakili teman-teman kami untuk mempresentasikan ilmu yang telah kami pelajari pada pelajaran kewirausahaan, yaitu perencanaan bisnis. Business plan atau perencanaan bisnis adalah tahapan penting ketika seseorang mau memulai usaha. Produknya menarik. Bahan baku yang kami gunakan juga terbuat dari bahan pokok yang sering kita temui sehari-hari. Untuk lebih jelasnya tentang tahapan-tahapan perencanaan bisnis dan bagaimana anak kami belajar tentang mindset pembisnis, mari kita saksikan presentasi anak kami, Cynthia Anggreta dan Yoherlin. Business plan merupakan suatu pernyataan tertulis dalam perencanaan bisnis yang berisi maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah bisnis. Dan produk turunan pangan adalah makanan dari hasil proses pengolahan dengan bahan tambahan tertentu yang sudah dimodifikasi. Produk bisnis plan kami kali ini bernama Cenarsa, yaitu cenil pancawarna sehat yang berbahan baku singkong. Kami menggunakan bahan baku singkong dengan alasan yang pertama, untuk meningkatkan nilai jual dari produk pangan singkong menjadi lebih bernilai. Dan yang kedua, untuk memudayakan tren mencintai produk pangan dalam negeri. Dari produk turunan pangan singkong ini, kita dapat mengembangkan kemampuan kewirausahaan siswa dalam berinovasi membuat produk pangan singkong dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa produk pangan singkong dapat diolah menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual tinggi. Pada analisis situasi bisnis, kami menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, yang digunakan untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Metode-metode yang terdapat dalam SWOT adalah strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength atau kekuatan dari bisnis kami yaitu bahan produk kami terdiri dari bahan baku yang sehat dan bergizi, dijual dengan harga yang terjangkau, dikemas dengan kemasan kekinian, serta memiliki macam warna dan varian rasa yang menarik seperti rasa keju dan kelapa. Weakness atau kekurangan dari bisnis kami yaitu produk kami hanya bisa bertahan selama 1 hari,
kurangnya kemampuan untuk memproduksi produk secara banyak, dan faktor musiman dari bahan baku. Opportunities atau peluang dari bisnis kami yaitu masyarakat banyak yang menggemari cemilan dan banyaknya aplikasi penjualan online juga merupakan peluang yang sangat menguntungkan. Lalu, threats atau tantangan dalam menjalankan bisnis kami yaitu masyarakat belum familiar dengan Cenarsa karena memiliki macam varian rasa. Jumlah pesaing di bidang bisnis kuliner juga semakin meningkat dan harga bahan baku yang bisa tiba-tiba naik. Untuk biaya bahannya kami menggunakan singkong, kelapa, keju, pewarna makanan, dan lain-lain dengan total biaya sebesar Rp534.000. Lalu untuk total biaya peralatannya dengan total biaya sebesar Rp133.000. Maka total biaya produksi pun didapatkan, yaitu biaya peralatan ditambah dengan biaya bahan atau Rp534.000 ditambah dengan Rp133.000, maka didapat Rp667.000. Harga produk Cenarsa Rp10.000 untuk varian topping keju dan Rp9.000 untuk varian topping kelapa. Dari harga produk tersebut, kami menargetkan target penjualan sebanyak 80 bungkus per bulannya untuk varian keju dengan total pendapatan sebanyak Rp800.000. Sedangkan untuk varian kelapa, kami menargetkan target penjualan sebanyak 64 bungkus per bulannya dengan total pendapatan sebanyak Rp576.000. Setelah pendapatan diketahui, total pendapatan yang diperoleh pun kita dapatkan, yaitu total pendapatan topping keju ditambah dengan pendapatan topping kelapa atau Rp800.000 ditambah dengan Rp576.000, maka didapat Rp1.376.000. Dengan didapatkannya total pendapatan dan total biaya produksi selama 1 bulan, keuntungan per bulannya pun dapat kita hitung, yaitu total pendapatan dikurang dengan total biaya produksi atau Rp1.376.000 dikurang dengan Rp667.000. Jadi, total keuntungan penjualan Cenarsa selama 1 bulan adalah sebesar Rp709.000. Pada bisnis ini, kami menggunakan strategi CDS dalam melakukan pemasaran, yaitu C untuk communication. Dengan adanya komunikasi antara produsen dengan konsumen, tentunya akan menambah rasa penasaran dan daya tarik sang konsumen terhadap produk. Yang kedua, D untuk digital marketing. Zaman sudah maju dan serba teknologi, maka dari itu, dengan membuat sebuah akun media sosial, berjualan di e-commerce, juga bisa menjadi sarana dalam berjualan produk. Yang terakhir, S untuk selling. Kami menjual produk ini dengan cara memberlakukan sistem PO melalui media sosial maupun secara langsung. Demikianlah presentasi kami tentang bisnis plan produk turunan pangan singkong ini. Semoga dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa serta dapat menjadi motivasi semangat dalam berbisnis. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Cenarsa, Gurihnya, Pol. Online Student Project Fair. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Sabarlina Siregar, biasa disapa Ibu Sabar. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Metodis 2 Palembang. Halo, perkenalkan, nama saya Kennedy Kohar. Dan saya Olivia. Kami berdua merupakan siswa-siswi SMA Metodis 2 Palembang. Dalam Online Student Project Fair kali ini, kami akan mempresentasikan sebagai informasi atau pengetahuan dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah kami pelajari. Materi pokok yang akan kami ceritakan adalah tentang fungsi dan peran lembaga negara yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa suatu penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik apabila fungsi dan peranan lembaga negara dilaksanakan dengan tepat dan maksimal. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Untuk itu, sangat penting bagi kita turut serta menjaga keberlangsungan,
negara kita yang beraneka ragam ini. Sangat siap, kami akan berupaya agar kita semua dapat mengenal lebih dekat dengan negara kita, Indonesia. Ikuti sampai selesai, selamat menyaksikan. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, serta memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri dan bertujuan untuk membangun negara tersebut. Teman-teman tahu nggak apa itu fungsi serta tujuan dari lembaga negara? Jadi, tujuan dari lembaga negara adalah untuk mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sebaik-baiknya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan fungsinya adalah untuk membantu pemerintah dalam membangun negara supaya semakin maju dan semua rakyatnya sejahtera. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang tugas dan fungsi dari lembaga negara. Masyarakat Indonesia sangat penting mengetahui tentang lembaga negara, terutama generasi muda, agar membawa perubahan bagi Indonesia ke depannya. Ada 3 lembaga negara utama yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, lembaga eksekutif. Yang termasuk lembaga eksekutif adalah Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. Yang kedua, ada lembaga legislatif. Yang termasuk lembaga legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, ada lembaga yudikatif. Yang termasuk lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang tugasnya untuk melaksanakan undang-undang, peraturan, kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam hal ini, Menteri Pendidikan sebagai contoh membagikan bantuan berupa kuota internet kepada seluruh peserta didik dan juga pendidik di seluruh Indonesia agar proses pembelajaran secara online dapat berjalan dengan baik serta lancar. Lembaga legislatif adalah lembaga yang tugasnya merumuskan dan membuat undang-undang, peraturan, dan kebijakan suatu negara yang mengutamakan kepentingan rakyat. Sebagai contoh, tidak lama ini DPR mengesahkan suatu undang-undang yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Omnibus Law adalah undang-undang yang substansinya merevisi atau mencabut banyak undang-undang. Omnibus Law ini mendapat banyak sekali pro dan kontra. Pro di kalangan pengusaha serta aktivis yang beranggapan bahwa undang-undang ini dapat menguntungkan perusahaan, membuka lapangan kerja, serta mendatangkan investor. Dan kontra di kalangan buruh yang beranggapan bahwa undang-undang ini dapat merugikan para pekerja serta buruh harian. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang tugasnya melakukan pengawasan, pengawalan, serta pemantauan proses pelaksanaan undang-undang dan hukum di suatu negara, agar tercipta keadilan dan juga kepastian hukum. Sebagai contoh, baru-baru ini telah dilaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu dari lembaga yudikatif telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2020 tentang penanganan perkara perselisihan hasil pilkada, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota. Sebagai penyelenggara pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif mempunyai kedudukan yang sejajar dan tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lain, tetapi saling bekerja sama. Dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, lembaga negara harus mampu menjadi wadah yang menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat Indonesia. Demikianlah presentasi dari kami. Kiranya melalui materi ini, teman-teman dapat mengetahui bahwa masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan kinerja suatu lembaga negara. Online Student Project Fair.
Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Tina Marina. Saya guru Bahasa Indonesia SMA Metodis 2 Palembang. Saya Angelika Saraya. Dan nama saya Vanessa. Kami berdua adalah siswi SMA Metodis 2 Palembang. Pelajaran bahasa Indonesia selalu menjadi hal yang menarik, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu kita yang hampir setiap hari kita gunakan untuk berkomunikasi dengan sesama. Materi pelajaran bahasa Indonesia juga sangat luas, dan bukan hanya mempelajari bagaimana membuat suatu kalimat yang baik. Pada kesempatan ini, Angelika Saraya dan Vanessa mewakili teman mereka untuk menceritakan sebuah cerita rakyat dari Sumatera Selatan. Cerita rakyat kali ini berasal dari Kabupaten Lahat, tepatnya cerita rakyat tentang Gunung Tulunjuk. Bagi kalian yang belum pernah mendengar cerita rakyat ini, kalian harus ikuti dengan baik dan selamat menyaksikan. Halo semua, Student Project Fair kali ini kami akan menceritakan salah satu cerita rakyat dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Vanessa, tahukah kamu salah satu cerita rakyat dari Kabupaten Lahat itu apa? Iya, saya tahu, yaitu Gunung Tulunjuk. Di depan kami sudah ada replika Gunung Tulunjuk yang kami buat. Cerita rakyat adalah suatu cerita yang tumbuh di setiap daerah dan menceritakan asal atau legenda daerah tersebut. Tujuan mengetahui cerita rakyat agar masyarakat dapat mencintai budaya lokal mereka dan dapat mengetahui asal-usul nama Gunung Tulunjuk. Pada suatu hari, di sebuah desa, tinggallah seorang ibu dan anak yang hidup miskin. Sang anak berperilaku tidak baik kepada ibunya, dan sang anak hanya akan makan bila lauknya adalah ikan. Setiap hari, sang ibu pun pergi memancing ke sungai, tetapi lama-kelamaan ikan di sungai telah habis. Sang ibu pun berkata kepada anaknya, "Anakku, ikan di sungai telah habis. Bagaimana bila kamu tidak usah makan ikan lagi?" Sang anak pun menjawab, "Ibu, aku tidak mau makan bila tidak ada ikan." Sang ibu pun bingung dengan tingkah anaknya. Lalu, ibu pun masuk ke dalam hutan dan berkata, "Ya Tuhan, mengapa anakku tidak makan yang lain selain ikan? Sedangkan ikan di sungai telah habis. Seandainya aku menjadi sebuah gunung telunjuk, aku ingin anakku sadar dan melihat diriku sebagai sebuah gunung." Permohonan ibu pun terkabul. Ibu menjadi sebuah gunung yang berbentuk jari telunjuk. Sesampainya di rumah, sang anak pun mencari ibunya. "Ibu, ibu, ibu di mana? Aku lapar, Bu. Aku mau makan ikan." Tetapi ibunya tak terlihat di mana-mana. Sang anak pun berjalan keluar rumah dan mencari ibunya sampai masuk ke dalam hutan. Sang anak terkejut dengan adanya sebuah gunung yang berbentuk jari telunjuk, dan telunjuk itu mengarah kepada dirinya. Ia pun sadar bahwa gunung tersebut adalah ibunya karena terdapat benda milik ibunya. Sang anak hanya bisa berteriak, "Ibu, mengapa kau menjadi sebuah gunung?" Sang anak pun membenturkan kepalanya ke pohon. Lalu, sang anak terjatuh dan meninggal. Tetapi, ibu tak bisa berbuat apa-apa karena ibu telah menjadi sebuah gunung. Gunung telunjuk. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini bahwa kita harus menyayangi, menghormati, serta menghargai seorang ibu. Seperti ungkapan, "Surga ada di bawah telapak kaki ibu." Kita juga harus mensyukuri hidup, walaupun dalam keadaan susah. Ingat, dalam berucap tidak boleh berkata sembarangan, karena apa yang kita ucap akan menjadi sebuah doa. Demikianlah cerita rakyat tentang asal-usul nama Gunung Tulunjuk dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Terima kasih. Online Student Project Fair.
Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Berliana Turde. Saya merupakan guru sosiologi di SMA Metodis 2. Halo, nama saya Didacus Gali dan saya adalah Cristiano. Kami berdua merupakan siswa SMA Metodis 2. Pada online student project fair kali ini, saya bersama Cristiano akan mempresentasikan kembali salah satu topik dari pelajaran sosiologi yang telah kami pelajari. Kami akan mengupas sedikit topik mengenai konflik sosial, dan nanti kita juga akan melihat beberapa contoh nyata konflik sosial yang pernah terjadi di sekitar kita. Ilmu sosiologi itu sendiri merupakan salah satu cabang ilmu yang penting kita pahami maksud dan tujuannya. Karena dalam cabang ilmu ini kita belajar yang baik dan benar dalam bermasyarakat dan bersahabat, serta bagaimana respon kita bila terjadi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Selalu siap, saya menyarankan teman-teman untuk mengikutinya sampai selesai. Dan semoga apa yang kami ceritakan dan tampilkan membawa kita mengenal lebih dekat tentang konflik sosial dan pelajaran sosiologi itu sendiri. Selamat menyaksikan! Halo semua, pada Student Project Fair kali ini, kami akan menjelaskan konflik antara suku Lama Toka dan suku Kualaga. Materi ini dipelajari pada pelajaran sosiologi kelas 11 bab 4 tentang konflik kekerasan dan perdamaian. Menurut Saudara Sukanto, seorang pakar ilmu sosiologi, konflik sosial adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lawan. Juga disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Faktor penyebab terjadinya konflik. Terdapat perbedaan antar individu, kebudayaan, kepentingan, dan perbedaan sosial. Dampak sebuah konflik dari segi positif. Konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan individu dan kelompok. Dan juga, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma yang lama dan menciptakan norma-norma yang baru. Dari segi negatif, terjadinya keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok, dan juga mengakibatkan kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Dengan mempelajari konflik ini, kita dapat mengetahui penyebab terjadinya konflik tersebut dan dapat mengetahui cara penyelesaian masalah konflik tersebut. Mari kita simak video berikut. Dari 6 orang yang meninggal dunia akibat bentrokan antar warga di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Tim gabungan TNI dan juga Polri mengevakuasi jenazah korban bentrokan antar warga di Desa Sandosi, Kecamatan Witihama. Video ini merupakan konflik yang baru saja terjadi di Kepulauan Adonara, Kabupaten Flores Timur, di Nusa Tenggara Timur. Kedua belah pihak diketahui sudah lama bersengketa masalah lahan, sejak tahun 1990-an. Awalnya, masing-masing menempati lokasi yang ada. Suku Lama Toka berada di Sandosi 2, dan suku Kualaga berada di Sandosi 1, dan digabung menjadi satu desa, yaitu Desa Sandosi 1, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur. Baik suku Lama Toka maupun suku Kualaga saling klaim lokasi tersebut. Kedua suku tersebut sudah berulang kali difasilitasi oleh pemerintah setempat untuk penyelesaian, namun belum menemukan jalan keluar. Sebelumnya, pada tanggal 27 Februari, 7 orang dari suku Kualaga menanami jambu mete dan kelapa di lahan suku Lama Toka. Setelah sesaat itu, suku Lama Toka berada di lokasi sengketa tanah, dan warga dari suku Kualaga pun mendatangi ke lokasi tersebut. Dan disitulah terjadi perdebatan terkait kasus kepemilikan tanah dengan menggunakan senjata tajam. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, maka disepakati masalah tersebut diselesaikan melalui pendekatan adat dan melalui metode mediasi oleh ketua adat dari suku Lama Toka dan suku Kualaga atau sebagai penengah dari masyarakat suku tersebut. Metode mediasi adalah proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Kedua suku yang berkonflik diselesaikan oleh pemerintah setempat. Setelah mempelajari konflik ini, kita dapat memahami konflik yang terjadi, dijadikan sebagai evaluasi diri dan perbaikan, dan menghilangkan perbedaan antar suku supaya konflik tersebut tidak terjadi di kemudian hari.
Peristiwa ini dikaitkan pada materi pelajaran sosiologi tentang mengenai konflik sosial. Kita sebagai generasi muda harus menghargai suku satu sama lain supaya tidak terjadi konflik, dan juga supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Demikianlah penjelasan kami tentang konflik sosial antar suku Lama Toka dan suku Kuelaga. Terima kasih. Online Student Project Fair. Halo semua, perkenalkan nama saya Wagiantini, biasa disapa Ibu Tini. Ibu adalah salah satu guru fisika di SMA Metodis 2 Palembang. Halo, nama saya Leonardo. Dan saya Indra Mulyawan. Kami berdua merupakan siswa SMA Metodis 2 Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mempersilakan Leo dan Indra yang mewakili teman-teman mereka semua untuk mempresentasikan kaitan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari yang telah mereka pelajari. Malam ini kami akan membuktikan bahwa sebenarnya ilmu-ilmu yang kita pelajari merupakan hal yang berkaitan erat dengan kehidupan kita. Untuk itulah mengapa kita perlu belajar dengan baik, bukan hanya hafal atau paham secara teori, namun juga tahu kaitannya dengan diri kita. Kami akan mempresentasikan kegunaan salah satu alat yang sering kita temui sehari-hari, yaitu dongkrak hidrolik. Benda ini biasanya kita temui di bengkel-bengkel umum atau untuk sebagian orang biasa menyimpan di dalam mobil. Lantas, apa kaitannya dongkrak hidrolik dengan ilmu fisika? Untuk lebih jelas, mari kita simak full presentasi dari kami. Halo semua, pada Student Project Fair kali ini, kami akan membuat simulasi dongkrak hidrolik atau lift hidrolik sederhana yang berhubungan dengan materi pembelajaran fisika, yaitu fluida statis. Dongkrak hidrolik ini menerapkan teori fluida statis, yaitu hukum Pascal, yang mengatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Tujuan dari simulasi dongkrak hidrolik ini sendiri adalah untuk mengetahui kaitan antara pekerjaan manusia sehari-hari dengan teori fluida statis dalam pelajaran fisika. Dongkrak hidrolik dapat kita temui di beberapa tempat, seperti bengkel atau di sekitar area pom bensin. Kegunaan dari dongkrak hidrolik dalam kehidupan sehari-hari antara lain mengangkat satu roda pada sebuah kendaraan, menopang pada perakitan, misalnya merakit mesin, meluruskan komponen-komponen, menambah gaya untuk melepas bagian-bagian tertentu, memberikan gaya untuk suatu penekanan. Manfaat yang dapat diambil dari sistem kerja hidrolik yaitu dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang sistem kerja hidrolik. Alat dan bahan yang kita perlukan dalam pembuatan dongkrak hidrolik sederhana ini adalah triplek, 2 buah suntikan, selang akuarium, air, stik es krim, paku payung, lem tembak, dan karton padi. Inilah dongkrak hidrolik atau lift hidrolik sederhana yang telah kami buat. Sekarang kami akan mempraktekkan simulasinya. Pertama, kita akan menekan suntikan yang berisi air. Air akan mengalir melalui selang menuju suntikan yang kedua, sehingga memberikan dorongan pada dongkrak untuk naik ke atas. Mari kita coba. Demikianlah penjelasan dan pembuatan dongkrak hidrolik sederhana ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Online Student Project Fair.
Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Susila Kesari yang biasa dipanggil Ibu Susi. Saya guru sejarah di SMA Metodis 2 Palembang. Halo, nama saya William Evans. Dan saya Novita. Kami berdua adalah siswa-siswi SMA Metodis 2 Palembang. Pada kesempatan hari ini, saya mempersilahkan William dan Novita yang akan meng-sharingkan hal-hal menarik yang telah mereka pelajari pada pelajaran sejarah. Indonesia yang terkenal akan keberagaman seni dan kebudayaannya merupakan salah satu negara yang memiliki nilai masa lalu yang sangat kuat. Banyak sekali situs, benda, dan cerita yang dapat kita temui yang mengandung unsur nilai-nilai penting pada masa lalu. Seperti gaya berpakaian masyarakat Indonesia pada umumnya, bahasa yang digunakan, agama yang tersebar, sampai dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini sangat berkaitan dengan peninggalan-peninggalan cerita masa lalu. Khusus pada kesempatan ini, kami berfokus mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat tentang situs-situs sejarah yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ada baiknya semua menyaksikan sampai selesai agar dapat memahami peninggalan-peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang ada di sekitar kita. Selamat menyaksikan. Candi merupakan bangunan yang berasal dari negara India, yang digunakan untuk pemujaan terhadap Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Sejak abad pertama Masehi, terjalin hubungan perdagangan antara Indonesia dan India. Sejak itu terjadi pertukaran budaya antara Indonesia dan India. Dalam bahasa Indonesia, candi merujuk pada sebuah bangunan tempat beribadah atau peninggalan purbakala hasil peradaban Hindu-Buddha. Istilah candi berasal dari kata candika yang artinya perwujudan Dewi Durga atau Dewi Kematian. Karenanya, candi dijadikan sebagai tempat pemuliaan untuk raja. Selain untuk memahami kesulitan, kerumitan, serta kemegahan dari arsitektur kuno tersebut, bangunan-bangunan ini menjadi aset pariwisata yang ada di Indonesia. Relief-relief candi dan bentuk arca yang berpegang pada ikonografi India membuktikan bahwa adanya hubungan kebudayaan dengan negara tersebut. Salah satu warisan kebudayaan kerajaan maritim Hindu-Buddha yang dapat kita jumpai di Indonesia diantaranya Candi Prambanan atau yang disebut dengan Candi Roro Jonggrang. Nama Prambanan sendiri diambil dari nama desa tempat candi ini didirikan. Sekitar abad ke-9 Masehi, candi ini terletak di Sleman, Yogyakarta dan digunakan sebagai tempat pemujaan Trimurti, yaitu 3 dewa utama Hindu, Dewa Brahma, Wisnu, dan juga Dewa Siwa. Candi ini termasuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO dan salah satu candi yang termegah di Asia Tenggara yang menjadi daya tarik kunjungan wisatawan ke Indonesia. Contoh lain candi yang dapat kita saksikan di Indonesia seperti Candi Borobudur yang terletak di Jawa Tengah dan dibangun untuk menghormati Sang Buddha Gautama. Selain di Kepulauan Jawa, terdapat juga di kota kita saat ini, yaitu kota Palembang, yaitu ditemukannya situs Geding Suro yang terdapat di Kampung 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, yang digunakan untuk pemakaman para raja yang bercorak Hindu-Buddha. Dan situs Bukit Siguntang yang terletak di Kecamatan Bukit Lama. Candi ini digunakan sebagai asrama calon pendeta Buddha. Demikianlah penjelasan warisan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Dengan ini kita dapat mengetahui betapa berharganya warisan kerajaan di Indonesia. Semoga dengan ini kita dapat menjaga dan melestarikan warisan atau aset berharga yang masih ada di Indonesia. Dan terakhir, kami mengajak teman-teman untuk melihat lebih dekat keindahan beberapa situs warisan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Selamat datang di monumen Buddha terbesar di Asia Tenggara dan di dunia. Kuil yang menakjubkan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan bagi Sang Buddha Gautama,
tetapi sebagai tempat ziarah bagi penganut agama Buddha dan sebagai tempat pariwisata yang fenomenal di Indonesia. Bangunan megah yang berdiri kokoh di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Magelang. Dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh keluarga Syailendra dan diselesaikan oleh Ratu Pramowardhani, putri dari Raja Samaratungga, sekitar 75 tahun. Candi ini ditinggalkan dengan alasan yang belum diketahui. Yang hanya diketahui, pusat kekuasaan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Lalu, Borobudur pertama kali ditemukan oleh orang asing pada abad ke-19 Masehi, pada masa pemerintah Inggris di Hindia Belanda, Indonesia. Pada akhir tahun 1960-an, pemerintah Indonesia memulai restorasi besar-besaran proyek untuk membawa Candi Borobudur kembali ke kejayaannya. Mengunjungi Candi Borobudur sangat direkomendasikan pada saat matahari mulai terbenam. Dengan menikmati keindahan monumen besar Candi Borobudur yang fenomenal, merupakan hasil karya anak bangsa yang membanggakan bangsanya, serta sebagai identitas bangsa yang telah berbudaya tinggi. Dengan ini semoga kita dapat terus menjaga dan melestarikan warisan berharga dari hasil budaya anak bangsa Indonesia demi identitas bangsa kita di mata dunia. Online Student Project Fair. Hal yang terpenting bukanlah seberapa banyak kita memiliki pengetahuan atau informasi, melainkan apakah kita mampu menggunakan pengetahuan dan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak sekali dari antara kita yang sekedar tahu, tapi tidak paham cara menggunakannya. Ingat, sudah tidak zaman lagi hanya sekedar hebat teori atau pandai ngumpulin sertifikat dan ijazah. Bahkan dalam masa pandemi kita belajar bahwa hidup kita dalam era saat ini dibentuk oleh perubahan yang begitu cepat. Perusahaan, organisasi, dan masyarakat sosial membutuhkan lebih banyak kreatif problem solvers. Sudahkah Anda menjadi salah satu dari mereka? Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman,